Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang indah ini kami membawakan tema tentang berhijrahnya hati dari alam kegelapan menuju dan berhijrah kepada alam yang terang benderang. Jadi tujuan Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk sebagai penerang dari jalan kejahiliaan menuju ke jalan ketakwaan, menuju jalan keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan kegelapan. Apakah jalan kegelapan di sisi Allah itu? Bila dikaji secara syariat badaniyahnya, jalan kegelapan itu ya jalan amaliyah badaniyah. Contoh alam kegelapan itu waktu yang gelap, hari yang malam, itu secara syariatnya. Pun juga secara syariatnya pula yang dikatakan jalan yang gelap gulita itu ketika kita berposisi sebagai manusia yang selama ini meninggalkan syariat agama secara badaniyah pula. Itulah contoh-contoh alam kegelapan. Alam kegelapan itu pun juga dikatakan manusia yang selama ini melakukan ketaatan di dalam beragama, akan tetapi di dalam hatinya kita belum beragama dan belum bertuhan. Yang kita lakukan selama ini beragama dan bertuhannya, melakukan kegiatan agama, itu pun terkadang sholat, juga ibadah yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji,
dan ibadah-ibadah yang lainnya, sholawatan, zikiran, itu pun juga dikatakan tempat yang gelap gulita di sisi Allah. Menurut di sisi manusianya itu jalan kebenaran, itu jalan ketaatan ketika kita rajin dan gemar melaksanakan perintah-perintah syariat. Kita gemar melaksanakan 5 waktu sehari semalam. Kita gemar melakukan sholat tambahan, ibadah, puasa, Senin Kemis, bersedekah, berbuat baik. Itu semua ketaatan masih di sisi manusia, belum di sisi Allah. Maka itulah meskipun kelihatannya kita selama ini berpegang teguh di dalam syariat-syariat agama, siapapun Anda dan apapun agama Anda, tentunya di dalam setiap agama ada syariat-syariat agamanya masing-masing. Akan tetapi meskipun kelihatannya kita yang beragama Islam telah melaksanakan perintah-perintah agama secara syariatnya, akan tetapi semua itu kita lakukan di dalam hati kita masih karena di sisi manusia kitalah yang merasa berbuat di dalam ketaatan itu. Namun di hati kita masih berpulang kepada sisi manusianya lah yang bisa melaksanakan sholat fardu sehari semalam. Namun di dalam hati kita masih di sisi manusianya lah yang merasa mampu melaksanakan ketaatan di dalam agama kita selama ini. Inilah bukti bahwa selama ini apapun yang kita perbuat masih jatuh ke lembah sisi manusianya, belum ke sisi Allah, belum bertemu di sisi Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita mengimani bahwa Allah itu gaib. Bahwa di dalam hati kita sebenarnya meyakini bahwa Allah itu tiada di hati kita. Itulah bukti nyatanya bahwa selama ini kita berada di alam kegelapan. Itulah bukti bahwa selama ini kita berada di dalam lembah gelapnya hawa nafsu kita sendiri yang merasa sudah menjadi Tuhan atas segala apapun yang kita kerjakan. Inilah bukti nyatanya kita selama ini masih di dalam alam kegelapan. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi meskipun menurut syariatnya, meskipun menurut di sisi manusianya, antara ketaatan, kebaikan, dan antara keburukan atau kemaksiatan di sisi manusianya berbeda. Jika ketaatan di sisi manusia itu hal yang sangat bagus. Itu hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Karena selama ini kita hanya mengikuti agama-agama yang dohir saja. Akan tetapi hati kita selama ini masih kufur. Hati kita selama ini masih ingkar bahwa Allah itu wujud, tidak gaib. Baik pun secara kemaksiatan atau keburukan di sisi syariat atau di sisi manusianya pun selama ini hakikatnya sama dengan ketaatan yang kita lakukan selama ini. Kelihatan di sisi manusianya taat, akan tetapi di sisi Allah itu maksiat. Sama-sama ingkarnya. Meskipun raga kita melakukan kebaikan-kebaikan dan meskipun raga kita melakukan keburukan dan kemaksiatan, akan tetapi bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri manusia kita, akan tetapi bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita, akan tetapi bila di dalam hati kita yang hidup dan yang berkuasa atas segala tindak lakunya badan ini masih diri manusia kita, itu tandanya kita masih berada di dalam alam kegelapan. Di sisi Allah kita masih kufur, mensekutukan wujudullah di dalam hati kita dengan wujud manusianya, mensekutukan wujud hidup Allah di dalam hati kita dengan hidup manusianya, mensekutukan kuasa Allah di dalam hati kita dengan kuasa manusia kita selama ini. Inilah wujud nyatanya bahwa kita selama ini belum dikatakan bertuhankan Allah. Karena selama ini kita beragama hanyalah simbol-simbol saja, hanyalah pengakuan-pengakuan saja. Agar apa? Agar orang lain, bahkan agar diri kita sendiri bisa bersembunyi atas keateisan, atas kekufuran, atas persekutuan hati kita selama ini kepada orang lain. Jadi sesungguhnya laku kita kepada agama-agama yang kita peluk selama ini hanyalah untuk pelindung, untuk tebeng, untuk menyelimuti keingkaran, keateisan, kekufuran, dan persekutuan hati kita kepada Allah sebagai
Tuhan yang wujud, sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang berkuasa atas diri kita selama ini, di dalam hati kita selama ini, tak pernah kita akui sebagai Tuhan. Akan tetapi kitalah sendiri yang selama ini di dalam hati kita ngaku sebagai Tuhan, hingga kita tak menyadari itu, bahwa selama ini yang sebenar-benarnya telah mengaku-ngaku menjadi Allah itu adalah diri kita sendiri. Mohon maaf. Karena apa sesungguhnya semua ini terjadi? Karena kita mengindahkan, karena kita tidak memperdulikan bagaimana sih cara mengenal Allah itu. Bagaimana sih cara bertemu Allah itu? Kita selama ini mengindahkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri selama ini. Kita selama ini secara tidak sadar telah ingkar kepada ayat-ayat Allah yang selama ini kita baca. Selama ini hanyalah kita baca-baca saja tanpa kita tahu makna dan isinya, apalagi mempraktekannya. Makna dan isinya saja tidak paham, apalagi mempraktekannya. Jadi tujuan ayat suci Al-Quran, jadi tujuan surat dari Allah untuk kita semua, untuk seluruh manusia itu, gunanya untuk diaplikasikan di dalam hati, supaya ayat-ayat Allah itu menjadi petunjuk dan penerang hati kita yang selama ini gelap gulita. Maka dari itu, apa sih dan bagaimana sih cara mengenal Allah itu? Tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita tak peduli akan Allah, maka selamanya Allah tidak pernah wujud di hati kita. Allah tidak pernah nyata di hati kita. Kekuasaan Allah tidak akan pernah kita saksikan di hati kita selama Allah itu gaib, selama Allah itu tiada bagi kita, dan yang wujud dan yang hidup dan yang kuasa dan yang punya daya kehendak dan kekuasaan masih jatuh ke lembah yang gelap, yakni di sisi manusianya selama ini. Bila kita menyadari hal ini, bila kita menghayati hal ini, maka sangat nyatalah bahwa selama ini hati kita belumlah bertuhan, alias masih kufur, alias masih ingkar kepada kewujudan Allah, kehidupan Allah, kekuasaan Allah yang telah diajarkan di dalam agama
Islam kita sendiri selama ini. Jadi keislaman kita, kebertuhanan kita, keberagamaan kita selama ini hanyalah fata morgana saja. Bahkan ibadah-ibadah, bahkan sholat-sholat yang selama ini kita lakukan itu hanyalah kehancuran saja. Itu hanyalah kemaksiatan saja. Karena yang jadi Tuhan selama ini bukanlah Allah di hati kita. Karena seluruh amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan tidak tertuju, tidak menuju, tidak bertemu di sisi Allah. Akan tetapi semua amal yang kita lakukan selama ini bertemunya di sisi diri manusia kita sendiri yang merasa beramal, yang merasa berkuasa atas segala bentuk amal yang kita lakukan. Berarti niatan-niatan ibadah kita selama ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menyempurnakan niatan-niatan ibadah, niatan-niatan apapun yang kita lakukan agar menuju lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini kita membangkang, kita balelo akan apa yang diajarkan oleh junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh ibadah kita wajib dikembalikan kembali kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi di dalam hati kita emah kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah, akan tetapi balelo dan tersesat di dalam lembah neraka, lembahnya hawa nafsu, lembahnya dosa, yakni linafsi. Diaku-akuinyalah semua perbuatan itu sebagai perbuatan manusianya. Seolah-olah Allah itu tidak berkuasa sedetik pun atas diri kita sendiri selama ini di hati kita. Itulah bukti nyatanya bahwa kita selama ini telah berada, masih berada di dalam alam kegelapan. Meskipun cahayanya pagi, siang, dan sore, akan tetapi yang gelap itu mata hatinya. Yang gelap, yang keras melebihi kerasnya batu itu adalah hati kita sendiri, sehingga dimasukkan di dalam neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Apakah api-api jahanam di sisi Allah itu? Api jahanam di sisi Allah itu adalah kesombongan hati kita. Kita selama ini menggoibkan Allah, mentiadakan Allah, mengadamkan Allah. Itulah kesombongan iblis laknatullah yang tidak mau bersujud kepada Adam.
aplikasinya adalah selama ini hawa nafsu diri manusia kita tidak mau bersujud kepada Adam. Maksudnya hati kita, hawa nafsu kita tidak mau, tidak rela dan tidak ridho bila dikatakan yang wujud hanya Allah. Dan kita tidak mau berpulang kepada keadaman atau ketiadaan diri manusia kita di hati kita. Dan kita tidak rela dan tidak ridho bahwa diri kita dikatakan tidak ada. Bahwa diri kita dikatakan Adam. Jangan diri kita yang dikatakan Adam, diri kita wujud kok, diri kita hidup kok, diri kita kuasa kok atas diri kita sendiri. Namun bagaimana mungkin kita dikatakan Adam? Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan tiada? Wong sesungguhnya kenyataan kita ini yang wujud. Allah yang Adam, Allah yang goib, Allah yang tak berkuasa sebiji zarah pun terhadap kita selama ini. Semua ini kan perbuatan kita. Semua ini kan ibadah-ibadah kita. Semua ini kan laku ketaatan-ketaatan kita secara syariatnya. Akan tetapi secara hati kita tidak mentuhankan Allah kecuali kita mensekutukannya. Apakah itu sudah disebut ketaatan? Ataukah itu sudah disebut bahwa kita sudah beragama? Tidak, wahai sobatku. Tidak, sama sekali tidak. Kita belum beragama, apalagi bertuhan selama Allah goib, Allah Adam, Allah tiada bagi diri kita selama ini. Sebenarnya selama ini yang jadi Allah itu siapa? Sebenarnya selama ini yang jadi Tuhan itu siapa? Selama ini yang jadi penguasa itu siapa atas diri kita sendiri selama ini? Kan yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri yang selama ini sombong kepada pencipta kita, yang selama ini ingkar kepada pencipta diri manusia kita. Itulah tanda-tanda bahwa selama ini kita belum beragama dan bertuhankan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan-pemaparan ini akan menyadarkan, akan membuka hati kita, memelekkan, membangunkan ketiduran kita selama ini, membangunkan kesadaran kita selama ini akan beragama dan bertuhan di sisi Allah. Khususnya saya sendiri pun juga para sahabat-sahabatku tercinta di luar sana. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan Allah di hati kita. Semoga kita selalu ditunjuki alam yang terang benderang di sisi Allah. Jadi alam yang gelap gulita ini akan dilanjutkan kembali di episode yang akan datang, yakni bagaimana caranya kita berhijrah dari alam kegelapan yang kita alami selama ini menuju kepada alam yang terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Begitu indahnya alam ini. Semoga itu pun juga akan terjadi di dalam hati kita yang selalu indah menatap alam-alam ciptaannya, termasuk menatap diri kita sebagai ciptaan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari kezaliman hati kita selama ini terhadapmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.